Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulun nabiyil karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Sahabat, pentingnya salat dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, allazina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Salat merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga merupakan sarana komunikasi bagi jiwa manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Zat Sang Maha Pencipta. Salat juga merupakan sarana komunikasi bagi jiwa manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dan mendasar dalam Islam, yang tidak bisa disejajarkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Salat seringkali disebutkan dalam Al-Quran, di antaranya surah At-Taubah, Al-Baqarah, surah Ibrahim, surah Ar-Ra'd, At-Taubah, An-Nisa, Al-Maidah, dan lain sebagainya yang tertera dalam surat berikut ayatnya pula. Dalam surah-surah Al-Quran di atas tersebut menunjukkan betapa pentingnya kedudukan salat dalam kehidupan. Di antara pentingnya salat atau manfaat salat dalam kehidupan, yang pertama adalah salat sebagai tolak ukur amal, yang berarti bahwa kualitas amal seseorang ditentukan oleh salatnya. Hal ini seperti disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Hal pertama yang akan dihisab kelak di hari pembalasan adalah salat. Apabila baik salatnya, maka akan baik pula seluruh amal-amal lainnya. Dan apabila salatnya rusak, maka akan rusak pula amal-amalnya yang lain. Manfaat salat yang kedua adalah salat merupakan tiangnya agama. Hal ini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Salat itu adalah tiangnya agama Islam. Maka barang siapa mendirikan salatnya, maka sesungguhnya ia telah mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka sesungguhnya dia telah merubuhkan agamanya sendiri. Manfaat salat yang ketiga adalah sobat. Salat adalah kunci masuknya syurga. Kunci syurga. Hal ini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir, yang dikutip dari kitab Al-Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Ghazali. Salat merupakan kunci terbukanya pintu-pintu syurga. Manfaat yang keempat, salat adalah merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara malaikat kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau mendapatkan amanah perjalanan Isra Mi'raj di bulan Rajab. Ini merupakan suatu amanah yang sangat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW sebagai suatu kewajiban yang menjadikan salat 5 waktu menjadikan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, yang harus dilakukan dan ditaati oleh seluruh umat muslim yang beriman. Manfaat salat yang kelima adalah salat menjadi benteng yang menjaga diri kita dari perbuatan keji dan munkar serta maksiat-maksiat yang lainnya.
Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah dalam salat adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lainnya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Manfaat salat yang keenam adalah salat sebagai pengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai media zikrullah, seperti yang dituliskan dalam surat At-Thaha ayat 14 yang artinya, sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang dihak untuk disembah selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya menegaskan bahwa salat menjadi pembeda atau pembatas yang tegas antara seorang muslim dengan orang kafir. Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah mengenai salat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Senada dengan hadis tersebut, Umar bin Khattab juga menyatakan, tidak ada Islam bagi seorang yang tidak menegakkan salat. Maka dari itu sobat, dari ulasan di atas sudah seharusnya lah kita sebagai seorang muslim, kita harus menaruh perhatian yang sangat besar dalam menjalankan ibadah salat dengan sebaik-baiknya, penuh rasa tanggung jawab, bukan hanya sekedar rutinitas atau hanya sebagai penggugur kewajiban. Dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang akan mewarisi surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan insyaallah akan kekal di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.